Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Nisa, masih di channel Mr. and Mrs. Yanata. Nah, di video kali ini guys, saya akan membahas hal yang sedikit berbeda. Nah, kalau mungkin selama ini kamu menganggap kalau saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Nah, namun yang sedikit mau saya sharing bahwa saya adalah seorang guru di SMK Maitreya Wera Batam. Nah, sekarang seperti yang kita ketahui guys, bahwa virus corona sedang merajalela khususnya di negara kita. Nah, untuk itu diputuskan bahwa proses belajar dan mengajar itu dilakukan melalui e-learning atau pembelajaran melalui media elektronik atau online. Nah, untuk itu saya memanfaatkan video YouTube ini untuk berbagi atau sharing materi kepada siswa-siswi saya khususnya di SMK Maitreya Wera Batam dan secara umum untuk seluruh siswa-siswi SMK kelas 11 di seluruh Indonesia. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang beban dan belanja satuan kerja perangkat daerah. Adapun materi ini saya ambil berdasarkan buku praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah kelas 11. Nah, apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Let's check it out. Oke guys, sesuai dengan janji Ibu, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi belanja satuan kerja perangkat daerah. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi dari belanja pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembagian dari belanja pemerintah daerah yang pertama yaitu belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara dalam rangka menyelenggarakan kegiatan operasional atau kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun bagian dari belanja operasi pemerintah yaitu yang pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang ataupun barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, maupun pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS atau non-PNS sebagai imbalan pekerjaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. Nah, yang kedua, belanja barang. Pengertian dari belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa habis pakai guna memproduksi barang atau jasa baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dalam pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerah, termasuk transfer uang di luar ketika belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Menurut PMK nomor 112 tahun 2012, belanja barang dapat dibagi menjadi 1. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang lain. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari. Pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan atau penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara tidak langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi yang diatur oleh pemerintah pusat, dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian. Berikutnya, belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada di dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, belanja perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rencana pengeluaran untuk perjalanan dinas yang tidak berkaitan langsung dengan pembelian aset tetap atau aset tidak berwujud, misalnya untuk perjalanan dinas untuk membeli barang persediaan, harus dianggarkan sebagai belanja barang dalam DIPA. Selain belanja operasi, yang merupakan belanja pemerintah daerah yaitu belanja modal. Pengertian belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nah, yang tergolong ke dalam belanja modal antara lain yaitu untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tak berwujud. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai pengakuan belanja dan beban. Untuk pengakuan belanja, yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengakuan. Nah, pengakuan merupakan penentuan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi. Jadi dari sebuah transaksi itu apakah dia akan diakui sebagai aset jika dia memenuhi kriteria apa, kemudian dia diakui sebagai kewajiban jika dia memenuhi kriteria apa, dan yang lainnya. Nah, untuk ketentuan pengakuan belanja ada 3 yang menentukan. Yang pertama, untuk pengeluaran kas dari rekening umum. Belanja akan diakui pada saat terjadi pengeluaran kas, baik untuk transaksi SKPD maupun PPKD dengan pengesahan definitif dari BUD. Yang kedua, untuk pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran. Belanja diakui pada saat terjadinya pertanggungjawaban atas pengeluaran yang sudah diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh pengguna anggaran. Yang ketiga, untuk pengeluaran pada Badan Layanan Umum atau BLU. Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Yang berikutnya pengakuan beban. Ketentuan pengakuan beban antara lain sebagai berikut. 1. Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya adalah ketika pembelian komputer secara kredit. Yang kedua, terjadi konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Misalnya, pembelian 1 unit komputer secara tunai. Yang ketiga, terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau dengan berlalunya waktu. Contoh dari transaksi ini adalah ketika transaksi penyusutan aset tetap. Pengadaan barang dan jasa. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, ada 2 metode pengakuan beban, yaitu sebagai berikut. A. Pendekatan beban. Pembelian atau pengadaan barang dan jasa dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin. Sedangkan pendekatan aset, pembelian atau pengadaan barang dan jasa dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya untuk berjaga-jaga. 5. Pengukuran belanja. Ketentuan pengukuran belanja antara lain sebagai berikut. A. Belanja pada pemerintah pusat diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara. Pengakuan atas terjadinya belanja langsung dilakukan ketika surat perintah pencairan dana langsung atau yang disingkat dengan SP2DLS atas belanja tersebut terbit. B.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya SP2D ganti uang persediaan atau yang disingkat SP2DGU atas belanja tersebut. Di pemerintahan pusat, unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau sebagai kuasa bendahara umum negara. C. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Selain itu, belanja merupakan semua bentuk pengeluaran kas dari BUN atau BUD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Titik di mana belanja diakui adalah pada saat kas dikeluarkan dari rekening BUN atau BUD, bukan pada saat beban terjadi. Dengan demikian, basis yang dipakai dalam pengakuan belanja adalah basis kas. Akuntansi belanja dan beban SKPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006, SKPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, atau wali kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamung praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi belanja dan beban SKPD adalah 1. Jurnal finansial. 2. Jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal finansial yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran. 1. Transaksi dan jurnal penerimaan, penggunaan pertanggungjawaban uang persediaan. Contoh studi kasus 1. Tanggal 2 Januari 2018. Pada awal periode, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima kas sebagai uang persediaan dari Bendahara Umum Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD Dinas Pendapatan sebesar Rp70 juta. Dari transaksi ini, Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jika kita analisis, transaksi ini tergolong ke dalam transaksi HOBO atau Head Office Branch Office, di mana SKPD selaku branch office menerima kas dari BUD selaku head office. Berdasarkan soal ini, bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima kas sebagai uang persediaan, maka ini menyebabkan kas di Bendahara Pengeluaran bertambah di sebelah debit senilai Rp70 juta. Dan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah yang memberikan kas sebagai uang persediaan tersebut, sehingga menyebabkan ekuitas atau RK PPKD bertambah di sebelah kredit senilai Rp70 juta. Sedangkan di jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Mengapa? Karena transaksi ini hanya perpindahan kas dari kantor pusat ke kantor cabang. Contoh studi kasus 2. Pada tanggal 5 Januari 2018, uang persediaan yang telah diterima oleh SKPD dari PPKD pada contoh studi kasus 1 akan digunakan untuk perjalanan dinas sebesar Rp18.200.000, pembayaran listrik sebesar Rp16.800.000, pembelian ATK sebesar Rp15.400.000, dan pembayaran konsumsi rapat sebesar Rp14 juta. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran atas transaksi tersebut. Jika kita analisis, transaksi pada tanggal 5 Januari 2018 ini merupakan transaksi berbasis kas, sehingga dia akan dicatat di dalam jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, sesuai dengan pembahasan pada pengakuan beban, bahwa dari transaksi ini terjadi konsumsi aset berupa uang persediaan untuk membayar keperluan-keperluan SKPD di bawah ini. Maka, pada jurnal finansial menyebabkan
kita akan mengakui timbulnya beban di sebelah debit. Yang pertama ada beban perjalanan dinas sebesar 18.200.000 dan beban jasa kantor sebesar 16.800.000, beban bahan pakai habis sebesar 15.400.000 dan beban konsumsi rapat sebesar 14 juta. Nah, dari transaksi ini, maka kas di bendahara pengeluaran berkurang senilai 64.400.000 dan pengurangan kas di bendahara pengeluaran ini akan kita cantumkan pada posisi kredit. Pada pembahasan pengakuan belanja, salah satu yang menjadi ketentuan pengakuan belanja adalah karena terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran. Nah, jika kita perhatikan bahwa transaksi tanggal 5 Januari 2018 ini menyebabkan berkurangnya kas pada bendahara pengeluaran, maka kita akan mengakui bertambahnya belanja pada jurnal pelaksanaan anggaran. Belanja akan bertambah pada saldo sebelah debit. Maka pencatatan pada jurnal pelaksanaan anggaran di debit bertambah belanja perjalanan dinas sebesar 18.200.000, kemudian belanja jasa kantor di debit sebesar 16.800.000, lalu belanja bahan pakai habis sebesar 15.400.000 di sebelah debit, dan belanja konsumsi rapat sebesar 14 juta di sebelah debit. Nah, akun tandingan dari belanja adalah perubahan sal di sebelah kredit sebesar 64.400.000. Contoh studi kasus 3. Tanggal 8 Januari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan sebesar 64.400.000 dan menerima surat perintah pencairan dana ganti uang atau SP2DGU sejumlah yang sama. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jika kita perhatikan, nilai 64.400.000 di sini merupakan nilai dari transaksi pada contoh studi kasus 2, di mana kita menggunakan uang tersebut untuk membayar perjalanan dinas, pembayaran listrik, pembelian ATK, dan pembayaran konsumsi rapat. Maka, selanjutnya bendahara pengeluaran SKPD harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut sebesar 64.400.000 dan akan menerima surat perintah pencairan dana ganti uang sejumlah 64.400.000 tersebut. Maka dari transaksi ini akan dicatat ke dalam jurnal finansial. Nah, ketika Bendahara Pengeluaran SKPD telah melakukan pencairan dana dari SP2DGU tersebut, maka Bendahara Pengeluaran SKPD akan menerima kas, sehingga menyebabkan kas di Bendahara Pengeluaran bertambah di sebelah debit senilai 64.400.000 dan ekuitas berupa RKPPKD bertambah di sebelah kredit senilai 64.400.000. Dan transaksi ini merupakan golongan transaksi hobo seperti pada pembahasan kita sebelumnya, sehingga pada jurnal pelaksanaan anggaran tidak dilakukan pencatatan. Berikutnya kita masuk ke transaksi jenis kedua pada SKPD, yaitu transaksi dan jurnal belanja dan beban yang diawali dengan adanya tagihan. Contoh studi kasus 4. Tanggal 12 Januari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima tagihan telepon dan tagihan sewa proyektor masing-masing sebesar Rp3.500.000 dan Rp700.000. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jika kita analisis soal dari contoh studi kasus 4 ini, di mana SKPD telah menggunakan jasa telepon dan jasa sewa proyektor, namun dalam berupa tagihan, artinya belum ada pembayaran atas penggunaan jasa tersebut. Maka transaksi ini menyebabkan timbulnya kewajiban, yaitu utang belanja barang dan jasa. Nah, salah satu ketentuan pengakuan beban antara lain adalah dengan timbulnya kewajiban. Maka dari transaksi ini menyebabkan bertambahnya beban atas tagihan telepon dan beban atas tagihan sewa proyektor. Maka transaksi ini jika dicatat ke dalam jurnal finansial, bertambah beban jasa kantor di sebelah debit senilai Rp3.500.000 dan bertambah beban sewa peralatan kantor sebesar Rp700.000 dan bertambah utang belanja barang dan jasa di sebelah kredit senilai Rp4.200.000 hasil kalkulasi antara Rp3.500.000 dan Rp700.000.
Dan karena transaksi ini tidak menyebabkan bertambah atau berkurangnya kas, maka tidak ada pencatatan pada jurnal pelaksanaan anggaran pada tanggal 12 Januari 2018. Contoh studi kasus 5. Pada tanggal 17 Januari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan melakukan pembayaran atas tagihan telepon dan sewa proyektor tersebut. Ini artinya, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan akan membayar transaksi utang belanja barang dan jasa pada contoh studi kasus 4. Maka pada jurnal finansial pada tanggal 17 Januari 2018, kita akan mencatat pengeluaran kas di Bendahara Pengeluaran sebagai akibat dari pembayaran utang belanja barang dan jasa dari contoh studi kasus 4. Nah, maka dari transaksi ini, jika kita membayar utang belanja barang dan jasa, maka utangnya akan berkurang di sebelah debit senilai 4.200.000 dan menyebabkan kas di Bendahara Pengeluaran juga berkurang di sebelah kredit senilai 4.200.000. Nah, karena contoh studi kasus 5 ini menyebabkan berkurangnya kas di Bendahara Pengeluaran, berarti kita akan mengakui timbulnya atau bertambahnya belanja, yaitu belanja jasa kantor bertambah di sebelah debit senilai 3.500.000 dan belanja sewa peralatan kantor bertambah di sebelah debit senilai Rp700.000. Nilai ini kita samakan sesuai dengan pada studi kasus 4. Nah, yang harus kalian ingat lagi, jika terjadi transaksi bertambahnya belanja, maka juga akan berpengaruh pada akun perubahan sal di sebelah kredit senilai 4.200.000, di mana ini merupakan kalkulasi antara 3.500.000 dan Rp700.000. Contoh studi kasus 6, tanggal 25 Januari 2018. Diandaikan pembayaran telepon dan sewa proyektor tersebut tidak melewati tagihan terlebih dahulu, tetapi langsung dibayar. Ini artinya, soal pada studi kasus 6 ini mengandaikan bahwa tidak pernah terjadi transaksi pada tanggal 12 Januari 2018 atau tidak pernah terjadi contoh studi kasus 4 tersebut. Jadi, bebannya begitu timbul langsung dibayar. Paham? Jika pemakaian telepon dan sewa proyektor tersebut langsung dibayar, ini artinya transaksi pada tanggal 25 Januari 2018 ini merupakan transaksi berbasis kas, artinya harus dicatat ke dalam jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Pada jurnal finansial tanggal 25 Januari 2018 akan dicatat bertambahnya beban jasa kantor senilai 3.500.000 untuk mencatat pembayaran telepon dan bertambahnya beban sewa peralatan kantor di sebelah debit senilai Rp700.000 sebagai pencatatan atas sewa proyektor. Dan dari transaksi ini menyebabkan berkurangnya kas di Bendahara Pengeluaran di sebelah kredit senilai Rp4.200.000 hasil kalkulasi antara Rp3.500.000 dan Rp700.000. Sedangkan pada jurnal pelaksanaan anggaran tanggal 25 Januari 2018 bertambah belanja jasa kantor senilai Rp3.500.000 sebagai pembayaran untuk penggunaan telepon dan bertambah belanja sewa peralatan kantor di sebelah debit senilai Rp700.000 sebagai pencatatan atas sewa proyektor, dan dari transaksi ini berakibat pada perubahan sal senilai Rp4.200.000. 3. Transaksi belanja dan beban pegawai. Contoh studi kasus 7. Tanggal 30 Januari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima SP2DLS untuk belanja pegawai dengan perincian gaji pokok 112 juta, tunjangan keluarga 7 juta, tunjangan jabatan 5.600.000, jumlah 124.600.000. Potongan PPh pasal 21 oleh Bendahara Umum Daerah sebesar 5%. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk transaksi belanja dan beban pegawai, belanja dan beban pegawai dibayar melalui surat perintah pencairan dana langsung atau SP2DLS.
Dengan konsep SP2DLS tersebut, kas disetor oleh Bendahara Umum Daerah atau BUD ke rekening masing-masing pegawai, sehingga tidak melewati bendahara pengeluaran SKPD. Dari contoh studi kasus 7 ini, pencatatan transaksi yang dilakukan oleh SKPD akan dilakukan pada jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Berdasarkan transaksi ini, SKPD akan mencatat transaksi pada tanggal 30 Januari 2018 ke dalam jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Adapun untuk jurnal finansial, yaitu bertambah beban gaji dan tunjangan di sebelah debit senilai 124.600.000 dan bertambah RKPPKD senilai 124.600.000 karena pembayaran gaji dan tunjangan ini bukan melalui kas bendahara pengeluaran namun melalui kas bendahara umum daerah. Untuk pencatatan pemotongan PPh pasal 21 oleh bendahara umum daerah akan dicatat oleh PPKD. Sedangkan pada jurnal pelaksanaan anggaran tanggal 30 Januari 2018 bertambah belanja gaji dan tunjangan di sebelah debit senilai 124.600.000 dan berpengaruh pada perubahan saldo senilai 124.600.000 di sebelah kredit. 4. Transaksi dan jurnal belanja dan beban barang dan jasa. Contoh studi kasus 8. Pada tanggal 5 Februari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan membeli alat tulis kantor senilai Rp21 juta dengan menggunakan uang persediaan. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk transaksi pengadaan barang dan jasa, dapat dicatat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Pendekatan beban digunakan jika kita akan menggunakan barang atau jasa tersebut dalam waktu sesegera mungkin, sedangkan jika kita menggunakan pendekatan aset, artinya kita akan menjadikan barang atau jasa tersebut sebagai investasi atau untuk berjaga-jaga. Maka pada jurnal finansial, jika kita menggunakan pendekatan beban, untuk transaksi tanggal 5 Februari 2018, berarti beban bahan pakai habis bertambah di sebelah debit senilai Rp21 juta dan kas di bendahara pengeluaran berkurang di sebelah kredit senilai Rp21 juta. Sedangkan jika kita menggunakan pendekatan aset, maka bahan pakai habis atau ATK bertambah di sebelah debit senilai Rp21 juta dan kas di bendahara pengeluaran berkurang di sebelah kredit sebesar Rp21 juta. Nah, jika kita perhatikan baik menggunakan pendekatan beban ataupun pendekatan aset, posisi sebelah kreditnya sama-sama kas di bendahara pengeluaran. Artinya berkurang kas di bendahara pengeluaran senilai Rp21 juta. Yang membedakan hanyalah posisi debitnya. Jika menggunakan pendekatan beban, berarti kita mengakui adanya bertambah beban di sebelah debit. Sedangkan jika menggunakan pendekatan aset, kita mengakui bertambahnya aset, yaitu bertambahnya bahan pakai habis atau ATK. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran pada tanggal 5 Februari 2018, kita akan mencatat bertambahnya belanja bahan pakai habis di sebelah debit senilai Rp21 juta dan akun tandingannya perubahan saldo di sebelah kredit senilai Rp21 juta. Contoh studi kasus 9. Pada tanggal 28 Februari 2018, diandaikan berdasarkan hasil perhitungan fisik pada akhir periode, diketahui bahwa persediaan bahan pakai habis yang masih ada di gudang sebesar Rp4.200.000, maka perlu dilakukan penyesuaian. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, transaksi ini merupakan jenis transaksi untuk data penyesuaian. Dan transaksi ini berbasis akrual karena tidak mengakibatkan atau tidak berpengaruh pada kas. Transaksi pada studi kasus 9 ini merupakan transaksi penyesuaian. Dan basis transaksi ini adalah basis akrual. Sehingga pencatatan transaksinya hanya dilakukan di jurnal finansial saja. Untuk jurnal penyesuaian menggunakan pendekatan beban, nilai yang akan kita catat yaitu sebesar nilai yang tersisa atau yang masih ada.
dan nilai yang masih ada itu akan menyebabkan bertambahnya aset di sebelah debit, yaitu bahan pakai habis atau ATK sebesar 4.200.000 dan mengurangi beban bahan pakai habis di sebelah kredit senilai 4.200.000. Sedangkan jurnal penyesuaian menggunakan pendekatan aset, nilai yang akan kita catat yaitu sebesar yang terpakai. Yang terpakai nanti akan dicatat sebagai penambahan beban. Diketahui pada tanggal 5 Februari 2018 terdapat nilai bahan pakai habis atau ATK sebesar 21 juta dan yang tersisa senilai 4.200.000. Maka kita akan menghitung berapa jumlah yang terpakai. Maka 21 juta dikurangin dengan 4.200.000, hasilnya yang terpakai adalah 16.800.000. Dan yang terpakai itu akan kita catat sebagai beban. Berarti bebannya bertambah. Beban bertambah di sebelah debit senilai 16.800.000. Dan karena asetnya sudah kita pakai, maka asetnya berkurang. Di sebelah kredit, maka di kreditnya kita catat bahan pakai habis sebesar 16.800.000. 5. Transaksi belanja dan beban hibah dan bantuan sosial. Contoh studi kasus 10. Tanggal 15 Februari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan membayar hibah tunai sebesar 19.600.000 kepada kelompok masyarakat dan bantuan sosial tunai sebesar 22.400.000 kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang dibayar melalui mekanisme SP2DLS. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk studi kasus 10 ini, basis transaksinya yaitu basis kas, namun melalui mekanisme SP2DLS, sama seperti transaksi pembayaran gaji pegawai sebelumnya. Di mana jika menggunakan mekanisme SP2DLS ini, kas yang keluar bukan dari kas bendahara pengeluaran, melainkan kas dari bendahara umum daerah. Maka pencatatan transaksinya oleh SKPD akan dilakukan pada jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Pada jurnal finansial tanggal 15 Februari 2018 berarti bertambah beban hibah di sebelah debit senilai 19.600.000 dan bertambah beban bantuan sosial di sebelah debit senilai 22.400.000. Dan karena yang membayar adalah bendahara umum daerah, maka RKPPKD bertambah di sebelah kredit senilai 42 juta rupiah. Sedangkan pada jurnal pelaksanaan anggaran untuk tanggal 15 Februari 2018 bertambah belanja hibah di sebelah debit senilai 19.600.000 dan belanja bantuan sosial bertambah di sebelah debit sebesar 22.400.000. Dan dari transaksi ini berakibat pada perubahan sal di sebelah kredit senilai 42 juta rupiah. Contoh studi kasus 11. Tanggal 23 Februari 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan akan memberikan hibah senilai Rp19.600.000 kepada kelompok masyarakat dan bantuan sosial senilai Rp22.400.000 kepada organisasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk barang. Jurnal pencatatan pengadaan barang secara kredit. Nah, perbedaan antara contoh studi kasus 11 ini dengan studi kasus 10 sebelumnya, jika di studi kasus 10 itu pemberian bantuan sosial dan hibahnya berupa uang tunai. Sedangkan pada studi kasus 11 ini, pemberian hibah dan bantuan sosialnya dalam bentuk barang. Namun, dari studi kasus ini, jika kita perhatikan bahwa SKPD membeli barang yang akan dihibahkan ini secara kredit, maka transaksi ini berbasis akrual, maka pencatatannya hanya dilakukan pada jurnal finansial. Pada jurnal finansial untuk transaksi ini dapat dicatat menggunakan pendekatan beban maupun pendekatan aset. Jika menggunakan pendekatan beban, maka di debit bertambah beban hibah senilai 19.600.000 dan bertambah beban bantuan sosial senilai 22.400.000. Nah, karena pembeliannya ini masih secara kredit, maka bertambah utang. Namanya adalah utang belanja lain-lain di sebelah kredit senilai 42 juta rupiah.
Sedangkan jika menggunakan pendekatan aset, kita akan mencatatnya dengan menambah aset di sebelah debit dengan akun persediaan barang yang akan diberikan senilai 42 juta rupiah dan menambah utang di sebelah kredit, yaitu utang belanja lain-lain sebesar 42 juta rupiah. Contoh studi kasus 12, tanggal 28 Februari 2018, pada saat dilakukan pembayaran utang lain-lain atas pengadaan barang tersebut, dilakukan menggunakan mekanisme SP2DLS. Jadi tadi pada studi kasus 11 kita atau SKPD membeli barang untuk bantuan sosialnya secara kredit. Dan pada studi kasus 12 ini akan dilunasi pembayarannya. Maka transaksi ini akan dicatat ke dalam jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk jurnal finansial menggunakan pendekatan beban, pada tanggal 28 Februari 2018, karena kita mau membayar utang, berarti utangnya akan berkurang di sebelah debit. Maka di debit akan kita catat utang belanja lain-lain senilai 42 juta rupiah, dan karena pembayaran yang menggunakan SP2DLS, maka di kreditnya akan timbul RKPPKD senilai 42 juta rupiah. Karena asumsinya yang membayar utang ini adalah kas dari Bendahara Umum Daerah. Nah, sedangkan jika menggunakan pendekatan aset, pada tanggal 28 Februari 2018 di jurnal finansial, sebelah debitnya sama utang belanja lain-lain senilai 42 juta rupiah, dan di kreditnya juga sama RKPPKD senilai 42 juta rupiah. Maka untuk pembayaran utang menggunakan SP2DLS baik menggunakan pendekatan beban maupun pendekatan aset tidak ada perbedaan. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran tanggal 28 Februari 2018, kita akan mengakui bahwa bertambahnya belanja hibah di sebelah debit Rp19.600.000 dan bertambahnya belanja bantuan sosial senilai Rp22.400.000 dan berpengaruh pada perubahan saldo di sebelah kredit senilai Rp42 juta. Nilai ini sama seperti nilai pada studi kasus 11 sebelumnya. Contoh studi kasus 13, tanggal 4 Maret 2018, pada saat dilakukan penyerahan barang dan jasa kepada pihak ketiga, misalnya untuk hibah senilai 14 juta dan bantuan sosial senilai 18.200.000. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Pada studi kasus 11 sebelumnya, kita telah membeli barang untuk dihibahkan dan sebagai bantuan sosial. Nah, di studi kasus 13 ini kita akan menyerahkan barang yang sudah dibeli tersebut. Maka transaksi ini berbasis akrual, tidak lagi dicatat karena pembayarannya sudah dilakukan pada studi kasus 12. Maka transaksi ini hanya dicatat ke dalam jurnal finansial. Jurnal finansial dengan pendekatan beban pada tanggal 4 Maret 2018, di debit persediaan barang yang akan diberikan senilai 9.800.000, kemudian di kredit beban hibah senilai 5.600.000 dan di kredit beban bantuan sosial senilai 4.200.000. Nah, kembali lagi bahwa jika menggunakan pendekatan beban, artinya kita mencatat sebesar nilai yang tersisa. Nah, dari mana nilai 5.600.000, 4.200.000 dan 9.800.000 ini? Nah, pada awal pembelian pada studi kasus 11, kita mengakui bahwa terdapat beban hibah senilai 19.600.000. Nah, sementara yang dikeluarkan senilai 14 juta, maka selisih antara 19.600.000 dan 14 juta yaitu 5.600.000. Maka di kreditnya dicatat beban hibah senilai 5.600.000. Sedangkan nilai 4.200.000 pada beban bantuan sosial, yaitu di awal studi kasus 11 kita mencatat di debit ada beban bantuan sosial senilai 22.400.000. Kemudian yang diberikan pada kenyataannya yaitu senilai 18.200.000. Maka yang tersisa adalah 4.200.000. Nah, sisa dari itu semua akan kita catat sebagai penambahan aset, yaitu sebagai persediaan barang yang akan diberikan senilai 9.800.000.
hasil kalkulasi antara 5.600.000 dan 4.200.000. Sedangkan pada jurnal finansial, jika menggunakan pendekatan aset pada tanggal 4 Maret 2018, kita akan mencatat sebesar nilai yang terpakai. Dan nilai yang terpakai itu kita akan mengakuinya sebagai beban. Maka nilai 14 juta itu kita catat sebagai beban hibah di sebelah debit, dan nilai 18.200.000 akan kita catat sebagai beban bantuan sosial di sebelah debit. Nah, nilai beban tersebut akan menyebabkan pengurangan persediaan barang yang akan kita berikan di sebelah kredit sebesar 32.200.000. Pada jurnal pelaksanaan anggaran tanggal 4 Maret 2018 tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. 6. Transaksi dan belanja modal. Contoh studi kasus 14. Tanggal 10 Maret 2018, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Pendapatan menerima beberapa SP2DLS untuk pembayaran berikut. 1. Pembelian traktor besar senilai Rp280 juta. 2. Pembelian mobil dinas senilai Rp168 juta. 3. Pembelian komputer senilai Rp56 juta. 4. Pembelian peralatan komunikasi senilai Rp28 juta. Pembayaran tersebut belum termasuk PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Pemotongan PPN dan PPh pasal 22 dilakukan oleh pembukuan PPKD. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran pada SKPD. Seperti pada contoh-contoh sebelumnya, jika transaksi belanja SKPD menggunakan mekanisme SP2DLS, artinya pembayaran dilakukan melalui Bendahara Umum Daerah. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi ini yaitu jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk mencatat transaksi ini juga bisa dilakukan menggunakan pendekatan aset ataupun menggunakan pendekatan beban. Nah, namun kali ini yang Ibu tampilkan hanya menggunakan pendekatan aset. Jadi, pada jurnal finansial kita mengakui bertambahnya aset di sebelah debit. Yang pertama ada alat-alat besar darat senilai Rp280 juta, alat angkutan darat bermotor senilai Rp168 juta di sebelah debit, komputer di sebelah debit senilai Rp56 juta, dan alat komunikasi di sebelah debit senilai Rp28 juta. Dan di sebelah kreditnya bertambah RKPPKD senilai Rp532 juta. Sedangkan untuk jurnal pelaksanaan anggaran pada tanggal 10 Maret 2018, kita akan mengakui bertambahnya belanja modal di sebelah debit. Yang pertama ada belanja modal alat besar darat senilai Rp280 juta, lalu belanja modal alat angkutan darat bermotor senilai Rp168 juta, belanja modal komputer senilai Rp56 juta, dan belanja modal alat komunikasi senilai Rp28 juta di sebelah debit, dan menimbulkan perubahan saldo di sebelah kredit senilai Rp532 juta. Oke guys, demikian materi akuntansi beban dan belanja SKPD pada pertemuan 1 ini. Nah, Ibu akan memberikan kalian hadiah berupa tugas, yaitu tugas 1. Nah, perhatikan ketentuan untuk tugas 1. Pertama, kerjakan studi kasus 1 sampai dengan 5 pada buku PALP halaman 284 sampai dengan 285 di kertas double folio dengan benar dan rapi. Cantumkan nama dan kelas beserta judul tugas studi kasus 1 sampai 5 halaman 284 sampai 285. Kedua, setelah kalian selesai mengerjakan, upload foto tugas tersebut ke dalam folder tugas pertemuan 1 kelas 11 AK2 untuk siswa yang kelas 11 AK2, dan upload foto tugas ke dalam folder tugas pertemuan 1 kelas 11 AK3 bagi siswa kelas 11 AK3. Dan batas akhir upload foto tugas 1 adalah tanggal 31 Maret 2020 untuk kelas 11 AK2 dan tanggal 2 April 2020 untuk kelas 11 AK3. Arsipkan tugas ke dalam satu ordner atau map Gobi yang sering kalian sebut dan akan dikumpulkan setelah jadwal pembelajaran kembali efektif.
dan selamat mengerjakan. I miss you guys. Oke guys, demikian pemaparan materi dari saya. Kalaupun nanti di dalam materi itu kamu mendapati ada perbedaan antara materi yang saya sharingkan dengan yang ada di buku ini, misalnya di jurnal LRA-nya, kalau di sini nanti ada kamu ketemu beban LRA, padahal di jurnal LRA yang saya buat yaitu menggunakan akun belanja, maka kamu ikuti saja yang ada di dalam PPT saya. Karena apa? Karena yang saya ketahui bahwa tidak ada akun belanja beban LRA, melainkan di jurnal LRA-nya langsung dicatat sebagai belanja. Demikian video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat buat kalian, dan please kalian yang ada di rumah memanfaatkan waktu ini bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk liburan, tapi stay at home, belajarlah dari rumah, keep healthy, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.